السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada hadis yang ke-392, masih mengenai bab menghukumi, memvonis orang lain berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Meridhai keduanya maksudnya Usamah dan ayahnya Zaid bin Harithah. Usamah seseorang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ayah dari Usamah mantan anak angkat Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian ibu dari Usamah adalah ibu yang pernah merawat Nabi SAW dalam waktu yang lama. Beliau adalah Ummu Aiman. Anda tahu setelah Aminah wafat di Abwa, yang kemudian membawa Nabi kita kembali ke Mekah dan merawat beliau yang saat itu berusia 6 tahun, adalah Ummu Aiman. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu memanggil Ummu Aiman dengan ibu. Nah, hasil pernikahan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah, lahirlah Usamah bin Zaid. Maka tidak heran apabila kemudian Nabi kita sangat mencintai Usamah, karena bapaknya mantan anak angkat Rasulullah SAW dan ibunya adalah ibu yang pernah mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Usamah radhiyallahu anhu bercerita, ba'athana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila al-hurqati min Juhainah. Kami pernah dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad ke sebuah kabilah yang bernama kabilah Hurqah. Kabilah Hurqah ini salah satu keturunan dari Juhainah. Barangkali nama Juhainah itu atau nama Juhainah ini mungkin Anda pernah dengar, karena ada seorang wanita suku Juhainah
menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku telah wafat. Saya kira kalau dia ingin berwasiat, dia ingin berwasiat untuk dihajikan. Apa boleh aku menghajikan ibuku?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, silakan lakukan haji badal untuk ibu." Itu seorang wanita Juhainah. Jadi dari keturunan Juhainah ini ada satu kabilah yang bernama kabilah Hurqah. Rasulullah SAW pernah mengirimkan pasukan untuk berjihad ke kabilah Hurqah. Di antara pasukan tersebut adalah Usama bin Zaid. Nah, sesampai di sini kita ambil satu pelajaran penting. Bahwa sebuah jihad bukan inisiatif orang per orang. Bukan pula sebuah keputusan kelompok dan organisasi. Tapi sebuah langkah jihad, sebuah inisiatif jihad, murni keputusan pemerintah. Maka keberangkatan pasukan ke kabilah Hurqah ini langsung diinisiasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membentuk pasukan tersebut. Maka pelajaran pertama sampai di sini bahwa langkah jihad dan keputusan jihad tidak boleh diambil oleh individu, oleh kelompok, oleh ormas, melainkan langkah jihad itu harus diputuskan sendiri oleh pemerintah yang sah. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengirimkan pasukan jihad ke kabilah Hurqah. Usama radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Maka pagi-pagi sekali kami telah sampai ke sumber mata air kabilah Hurqah. Pagi-pagi sekali mereka sudah sampai di mata air kabilah Hurqah tersebut. Walahittu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Bersama aku ada seorang laki-laki Ansar. Kami berdua menjumpai salah seorang dari kabilah Hurqah tersebut. Falamma ghasyainahu, ketika kami telah mendekati laki-laki suku Hurqah ini, qala la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah sekalian, kalau Nabi kita mengirimkan pasukan menunjukkan bahwa ada satu kabilah yang memang sudah menunjukkan bahaya. Seandainya kabilah Hurqah ini bukan kabilah yang berbahaya, tak mungkin Nabi SAW mengirimkan pasukan. Tapi kalau mereka telah berbahaya, apalagi bahayanya adalah bahaya harbi, bahaya mereka merencanakan penyerangan, orang-orang yang merencanakan penyerangan tentu berbahaya. Dan biasanya terhadap ancaman seperti inilah Nabi kita mengirimkan pasukan jihad. Maka sesampainya di sumber mata air Bani Hurqah, Usama bersama dengan seorang laki-laki Ansar menemukan laki-laki Bani Hurqah. Melihat kaum muslimin, dalam hal ini Usama dan laki-laki Ansar tersebut, laki-laki ini cepat-cepat dan buru-buru mengucapkan la ilaha illallah. Agaknya laki-laki ini faham, kalau telah mengucapkan la ilaha illallah, nyawa akan selamat. Jadi tidak banyak cakap, dia langsung mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-ansari. Sahabatku orang Ansar tersebut meninggalkan laki-laki ini dan pergi. Tetapi wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu.
sementara aku sendiri menusuknya dengan tombakku sampai laki-laki itu mati. Jadi coba bayangkan kasus ini, seorang laki-laki dari suku Bani Hurqah, suku Harbi, suku yang telah mengancam, yang telah menjadi satu ancaman bagi kaum muslimin. Laki-laki tersebut telah mengucapkan la ilaha illallah, namun Usama bin Zaid menusuknya dengan tombak sampai mati. Ini kasus. Falamma qadimna al-Madinata, setelah kami kembali ke kota Madinah, balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kasus tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain yang melaporkan kasus tersebut adalah Usama sendiri. Intinya kasus tersebut sampai kepada Nabi. Siapa yang melaporkan enggak penting. Yang terpenting apa sikap Nabi terhadap kasus tersebut. Faqala li, lalu Nabi berkata kepada aku, kata Usama, ya Usama, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau masih membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, aku membela diri, kata Usama, innama kana muta'awwizan. Dia mengucapkan la ilaha illallah bukan dari kejujuran, tapi untuk takiyah. Berpura-pura agar dia selamat. Seandainya dia ucapkan dengan kejujuran, aku tidak akan membunuhnya dengan cara menusuk. Tetapi dia mengucapkan itu takiyah, berpura-pura untuk menyelamatkan diri. Demikianlah Usama membela diri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala ba'dama qala la ilaha illallah. Iya, kamu membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi bertanya lagi yang kedua kalinya. Famazala yukarriruha, dan Nabi terus berkata, wahai Usama, kau bunuh setelah dia ucapkan la ilaha illallah. Wahai Usama, kau membunuhnya setelah dia ucapkan la ilaha illallah. Nabi mengulang-ulang pertanyaan ini berkali-kali sampai akhirnya Usama diam. Ini berarti Rasulullah tidak sedang minta jawaban. Kau membunuhnya padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya beliau bertanya untuk satu jawaban, enggak perlu diulang yang kedua, ketiga, keempat. Tapi bahwa Nabi kita berulang-ulang menyampaikan pertanyaan, Usama, kau membunuhnya padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berulang-ulang. Berarti tujuan Nabi bukan jawaban Usama. Tujuan Nabi dengan pertanyaan ini adalah pertanyaan ingkar. Pertanyaan untuk mengingkari perilaku Usama. Nah, sampai di sini inilah pelajaran yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dengan hadis ini. Laki-laki Bani Hurqah tadi sangat berkemungkinan besar berpura-pura. Seandainya beliau jujur dengan la ilaha illallah, mestinya dia telah mengucapkannya sebelum bertemu dengan pasukan. Namun ketika ia seorang diri bertemu dengan dua pasukan, tentu tidak mungkin akan selamat dalam bertarung. Maka dalam kondisi seperti itu, laki-laki ini mengucapkan la ilaha illallah. Jadi siapapun kita akan berpikir seperti Usama. Bahwa laki-laki ini berpura-pura dengan la ilaha illallah hanya untuk keselamatan. Tapi Nabi mengatakan, dia berpura-pura itu urusan hati.
Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah nyata di telinga dan di depan mata. Nabi kita seolah berkata, wahai Usama, tidak boleh menghakimi orang lain berdasarkan satu kemungkinan apabila di balik kemungkinan ada yang sangat jelas. Dia ucapkan la ilaha illallah itu sangat jelas. Tapi di balik itu kemungkinan hatinya berpura-pura itu satu kemungkinan. Menghakimi manusia tidak boleh dengan sesuatu yang kemungkinan kalau ternyata di samping kemungkinan itu ada satu kepastian. Anda masih ingat pekan lalu kita sampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idra'u al-hudud bisyubuhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan segala hudud kalau faktor-faktornya masih syubhat tersama. Apa yang dimaksud dengan hudud? Hudud adalah hukuman-hukuman yang ditetapkan Islam. Pencuri, potong tangan. Pelaku pembunuhan, dikisas. Bujangan yang berzina, dicambuk. Hukuman-hukuman seperti ini dinamakan hudud. Tentu tidak semua hukuman ditetapkan Islam. Karena dalam jumlah yang sangat besar, hukuman dan sanksi dikembalikan kepada ijtihad hakim. Hukuman yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dinamakan dengan ta'zir. Kalau hukuman yang langsung dari Al-Quran dan hadis dinamakan dengan hudud. Nabi kita bersabda, idra'ul hududa bisyubuhat. Artinya tinggalkan segala bentuk hukuman hudud kalau ternyata syubhat, kalau ternyata ada hal-hal yang tersamar. Nah, itu ditegaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu di dalam kaidah fikih ada yang berbunyi al-yaqin la yuzanu bisyak. Sesuatu yang pasti tidak boleh diabaikan karena sesuatu yang masih tersamar. Yang pasti tidak boleh diabaikan dengan yang tersamar. Laki-laki tadi mengucapkan la ilaha illallah, terdengar oleh dua orang, Usama dan kawannya Ansar. Ini pasti. Tapi bahwa ucapan ini adalah pura-pura, itu soal hati dan itu tersamar. Yang pasti tidak boleh diabaikan dengan yang tersamar. Yang pasti tidak boleh diabaikan dengan yang tersamar. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nabi kita pernah berkisah. Seorang laki-laki bersedekah. Dan hari pertama laki-laki ini qadarah bersedekah kepada seorang pencuri. Semua orang mengatakan sekalinya bersedekah kepada pencuri. Oke. Pada hari yang kedua, laki-laki ini bersedekah lagi. Qadarullah yang menerima adalah pelacur. Orang-orang berkata, ini sedekah yang kedua malah kepada pelacur. Hari yang ketiga laki-laki ini bersedekah lagi. Ternyata yang ketiga ini sedekahnya adalah untuk orang kaya. Kembali lagi orang-orang ribut, sedekahnya kepada orang kaya. Jadi intinya laki-laki ini menjadi bully sosial. Pertama sedekah malah kepada pencuri. Yang kedua sedekah malah kepada pelacur. Yang ketiga sedekah malah kepada orang miskin. Malah kepada orang kaya. Sehingga laki-laki ini menjadi buah bibir. Karena apa yang di depan mata memang aneh. Mestinya kan kalau aneh seperti itu lakukan tabayun.
Tapi kita lebih sering suka membaca surat dalam amplop daripada buka amplop terdahulu. Akhirnya laki-laki ini tertidur. Nabi SAW menceritakan, lalu dikatakanlah kepada laki-laki tersebut, engkau bersedekah yang pertama kepada seorang pencuri, dengan sedekahmu hari tersebut dia tidak mencuri. Jadi jadwal mencurinya berkurang satu hari. Sedekah yang kedua adalah kepada fakir miskin, kepada seorang pezina, seorang pelacur, dan karena sedekah itu satu hari dia libur berzina. Jadi kalau satu hari misalnya dia dapat pelanggan 10 orang, bisa nggak tuh? Kalau pelacur biasa aja. Tapi satu hari kau berikan sedekah, akhirnya satu hari dia libur berzina. Hari yang ketiga kau berikan sedekah kepada orang kaya, ternyata itu adalah laki-laki yang kikir, dan setelah menerima sedekah itu, laki-laki ini kemudian berhati lembut dan mulai menjadi dermawan. Nah, jadi jemaah sekalian yang saya hormati, jangan cepat-cepatlah mengambil satu vonis tentang orang lain. Seringkali yang nyata sekalipun di depan mata tidak mewakili kebenaran. Sekali lagi, yang nyata di depan mata sering tidak mewakili kebenaran, apalagi yang sekedar tersamar. Ini laki-laki bersedekah ini nyata di depan mata, bahwa sedekah ini nggak cocok. Nggak cocok bukan? Sedekah kepada pencuri, sedekah kepada pelacur, sedekah kepada orang kaya. Ini nggak cocok. Tapi sekali lagi, ya, penilaian terhadap sesuatu yang nyata sekalipun bisa salah, apalagi Anda mencoba menilai terhadap sesuatu yang tersama. Baik, kembali kepada Usama bin Zaid. Nabi mengajarkan kita satu kaidah, apabila di depan mata ada yang nyata, jangan abaikan dengan sesuatu yang meragukan. Apabila di depan mata ada yang pasti, jangan abaikan dengan sesuatu yang spekulasi. Pura-puranya laki-laki ini adalah perkiraan, tapi la ilaha illallahnya adalah kepastian. Jangan hilangkan yang pasti karena pura-pura yang spekulasi nggak boleh. Ini pelajaran dari Nabi kita untuk kita semua. Dalam interaksi sehari-hari, kita akan melakukan vonis. Kita akan menghakimi. Mungkin menghakimi istri kita, mungkin menghakimi anak, mungkin menghakimi kawan. Misalnya kita mengatakan kamu begini, kita bagaimanapun harus menghakimi orang lain. Tapi di antara kaidah dalam menghakimi orang lain, hakimi orang lain dengan yang pasti, bukan dengan yang spekulasi dan kira-kira. Bagaimana agar Anda sampai kepada kepastian? Mungkin karena melihat langsung, mungkin karena mendengar langsung, mungkin karena bertanya langsung. Itu yang dinamakan dengan tabayyun. Itu yang dinamakan dengan tabayyun. Jamaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya, Allahu Akbar. Coba perhatikan betapa mahalnya nyawa seorang mukmin. Anda tahu, zikir yang paling agung adalah la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita SAW mengatakan bahwa seandainya langit dan isinya, ditambah lagi bumi dan isinya, ditimbang dengan la ilaha illallah, laqasamathunna la ilaha illallah. Niscaya langit, bumi dan isi keduanya sama sekali tidak berbobot dalam timbangan la ilaha illallah. Jadi betapa besarnya la ilaha illallah tersebut. Perhatikan jemaah sekalian, ternyata harga nyawa seorang manusia adalah la ilaha illallah. Maka Anda dengar, kita udah kaji hadis Ibnu Umar yang terdahulu,
Kalau seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Kalau seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka jaga keselamatan nyawa dan hartanya. Jadi nyawa Anda dan harta Anda dalam Islam, harganya la ilaha illallah. Yang artinya, kalau seseorang tidak punya la ilaha illallah, maka nyawa menjadi murah. Maka harta menjadi tidak berarti. Hanya saja tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Tapi ingin saya katakan sekali lagi, kapan nyawa seseorang punya arti? Ketika dia telah ucapkan la ilaha illallah. Jadi betapa luar biasanya la ilaha illallah, ternyata itulah harga dari nyawa manusia. Jangan main-main dengan la ilaha illallah. Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau akan wafat, beliau wasiatkan dua hal kepada anak-anaknya. Pertama, agar banyak-banyak membacakan la ilaha illallah. Wasiat yang kedua, agar anak-anaknya banyak-banyak membacakan subhanallah wa bihamdi. Hanya ini dua zikir yang diwasiatkan Nabi Nuh alaihi salam jelang wafat. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, amurukum bithnatain wa anhakum an ithnatain. Aku perintahkan kalian dua hal dan aku larang kalian dua hal. Dua perintah untuk kalian adalah la ilaha illallah. Perintah yang kedua adalah subhanallah wa bihamdi. Adapun dua larangan untuk kalian, pertama jangan syirik, yang kedua jangan takabur. Ini 4 wasiat Nabi Nuh jelang wafat alaihi salam kepada anak-anaknya. Baik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal iman yabla fi jawfi ahadikum, sesungguhnya iman mengalami usang. Kalian melakukan dosa, usanglah iman kalian. Berdosa lagi, usanglah. Berdosa lagi, usanglah iman kalian. Dosa Anda paling sering dari mulut atau dari mata? Hah? Dari mata atau dari mulut? Dosa dari mulut, hukuman karena kurang banyak berzikir. Karena lisan yang digunakan untuk ketaatan akan diberkahi oleh Allah, sehingga Anda banyak melakukan dosa. Dan dosa karena mata, pandangan-pandangan haram ini karena kurang sadar. Cuma sekalian, seandainya nasib baik, Anda masuk surga. Keyakinan ahli sunnah Anda akan melihat Allah Azza wa Jalla, betul? Kalau Anda muqarrabin, Anda akan melihat Allah 2 kali sehari. Pagi dan sore. Tapi kalau Anda bukan muqarrabin, hanya sekedar ashabul yamin, Anda akan melihat Allah sekali sepekan, yaitu hari Jumat. Seandainya Anda sadar bahwa ini mata nanti akan melihat Allah Azza wa Jalla, saya kira Anda nggak mau mengotori mata ini dengan yang haram. Jadi himbauan saja, colonglah hal ini untuk selalu disadari. Begitu Anda berpikir melihat yang haram, katakan kepada diri, apakah dengan mata yang akan melihat Allah saya gunakan sekarang melihat yang haram? Insya Allah jamaah sekalian, kalau Anda selalu sadar ini mata nanti untuk melihat Allah, Anda sadar ini, insya Allah Anda akan berpikir 10 kali untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah jemaah sekalian, jadi Nabi kita mengatakan, wahai Osama, kau mengucapkannya, membunuhnya padahal telah mengucapkan la ilaha illallah. Hal ini menunjukkan betapa mahalnya nyawa apabila seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan seandainya laki-laki tadi tidak mengucapkan la ilaha illallah, bolehkah laki-laki itu dibunuh? Boleh, karena dia adalah seorang harbi. Karena dia adalah seorang kafir yang memang merencanakan penyerangan terhadap umat Islam.
Kafir yang merencanakan peperangan dengan umat Islam boleh dibunuh. Karena mereka pun sedang merencanakan pembunuhan. Dan laki-laki tadi kategori kafir harbi. Kafir yang merencanakan peperangan dengan kaum muslim. Jadi aslinya laki-laki tadi boleh dibunuh. Tapi setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, boleh itu berubah menjadi haram. Berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, hindari sikap dari Usama bin Zaid, yaitu berspekulasi. Dia ucapkan la ilaha illallah itu cuma pura-pura saja. Hanya untuk cari keselamatan saja. Ya, walaupun kondisi memberikan Anda ruang untuk berspekulasi seperti itu, namun agama tidak memberikan ruang tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ingat jemaah sekalian, Anda salah dalam satu kepastian lebih baik daripada Anda benar dalam satu spekulasi. Anda salah, tapi dalam sesuatu yang pasti, itu lebih baik daripada Anda benar dalam sesuatu yang spekulasi. Kenapa demikian? Kesalahan di atas kepastian, kesalahan yang dimaafkan. Tapi kebenaran Anda di atas spekulasi adalah kebenaran yang tercela. Bukan, itu kebenaran yang tidak berpahala. Misal, menurut kamu ini hukumnya apa? Boleh atau tidak? Saya orang awam, saya bilang kayaknya sih boleh. Itu spekulasi kan? Dan ternyata jawaban saya itu benar. Jawaban benar saya pahala bukan? Bukan. Jawaban benar saya bukan pahala. Padahal saya benar. Tapi saya benar karena kebetulan benar aja. Maka tadi saya katakan, kebenaran di atas spekulasi adalah keburukan. Dan kesalahan di atas kepastian dihargai dan dimaafkan. Misalnya saya seorang ulama, misal saja. Saya tetapkan hukum A adalah A berdasarkan ayat. Itu pasti itu. Karena saya pakai dalil. Tapi ternyata analisa saya keliru. Saya keliru di atas satu kepastian yang ternyata saya keliru memahami kepastian itu. Ini kesalahan yang dimaafkan. Oleh sebab itulah, ulama-ulama yang keliru dalam berijtihad, satu pahala. Ada apa ini? Mereka berusaha mengikuti kebenaran, ternyata keliru. Maka oleh sebab itu, apa yang tadi kita katakan, bahwa kesalahan dalam satu kepastian lebih baik daripada kebenaran di atas satu perkiraan-perkiraan. Karena kebenaran itu tidak dibangun di atas perkiraan, spekulasi, kayaknya. Baik. Pelajaran berikutnya, setelah Nabi berkali-kali mengatakan, wahai Usama, kau membunuhnya padahal dia telah ucapkan la ilaha illallah. Usama berkata, fama zala yukarriruha. Rasulullah terus menerus bertanya, kenapa dibunuh padahal dia sudah syahadat? Kenapa dibunuh padahal dia sudah syahadat? Dalam riwayat lain, Usama berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, minta ampunlah kepada Allah untukku. Ya Rasulullah, saya salah. Tolonglah Anda berkenan minta ampun kepada Allah untuk saya. Nabi tidak menjawab. Nabi mengatakan, kau membunuhnya padahal dia sudah syahadat. Ini betapa besar kesalahan ini. Sampai-sampai Usama minta agar Nabi berkenan istighfar untuk beliau. Nabi kita tidak mau. Nabi kita tetap mengatakan, kau membunuhnya padahal dia sudah syahadat. Ini menunjukkan betapa kesalahan tersebut adalah kesalahan yang sangat besar. Akhirnya,
Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai-sampai saya berpikir, seandainya saya baru Islam hari ini. Apa maksudnya? Maksudnya ada dua. Pertama, Anda tahu jamaah sekalian, amal saleh terbesar menghapus dosa adalah masuk Islam. Sehingga betapapun di dalam kekufuran bertahun-tahun, begitu seseorang masuk Islam, niscaya masuk Islam ini, mu'allaf ini menghapuskan kekufuran bertahun-tahun. Nah, jadi Usama berkata, seandainya aku baru masuk Islam hari ini. Maksud beliau apa? Beliau melihat, apa yang kulakukan adalah dosa besar. Dan yang secara pasti menghapuskan dosa itu adalah saya masuk Islam. Seandainya saya baru masuk Islam hari ini, agar masuk Islamku itu menghapuskan dosa besar ini. Ya, jadi seolah-olah Usama ingin mengatakan, kesalahan besarku itu rasa-rasanya tidak diampuni dengan istighfar. Beliau sempat berpikir seperti itu, karena Nabi menolak istighfar untuk beliau. Sampai akhirnya beliau berpikir, seandainya aku baru masuk Islam hari ini, agar masuk Islamnya aku menghapus dosa tersebut. Baik, ini kemungkinan pertama kenapa beliau berkata seperti itu. Kemungkinan yang kedua, kenapa beliau mengatakan seandainya aku baru masuk Islam, maksud beliau adalah seandainya aku baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam punya dosa enggak? Anda masuk Islam jam 9. Apakah saat itu Anda berdosa? Tidak. Sementara Usama radhiyallahu anhu telah melakukan satu kesalahan besar. Maka dia mengatakan, seandainya aku baru saja masuk Islam, berarti aku enggak punya dosa. Nah, hal ini menunjukkan betapa berat bagi Usama dosa ini, sehingga dia berpikir, andai kata aku baru masuk Islam sekarang, niscaya aku enggak punya dosa. Nah, orang-orang yang berhati sehat akan tersiksa dengan dosa-dosa. Tapi orang-orang yang berhati kotor akan bangga dengan dosa-dosa. Makanya kalau Anda ingin mengenal hati, lihatlah hati ini di hadapan dosa yang Anda lakukan. Kalau hati ini tersiksa dengan dosa, hati Anda adalah hati yang sehat. Ingat, tidak ada orang saleh, sesoleh apapun yang tidak berdosa. Tapi dosa di dalam hati orang-orang yang saleh adalah sebuah azab, sebuah siksaan. Hati tersayat-sayat dengan dosa, dengan penyesalan. Tapi kalau ternyata dosa-dosa yang telah berlalu tidak lagi membuat hati kita tersiksa dengan penyesalan, tidak tersiksa dengan gelisah, tidak tersiksa dengan rasa takut, waspadalah. Hanya satu golongan orang saja yang hatinya tidak tersiksa dengan dosa, yaitu munafik. Allah berfirman, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Apabila seorang munafik dinasihati, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah dosa, akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Justru munafik tersebut bangga dengan dosa. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah pelajaran-pelajaran penting dalam hadis Usamah radhiyallahu anhu. Setelah hadis tersebut ada hadis 394, tapi tidak berbeda jauh karena kasusnya pun hampir sama. Peristiwa di medan perang, membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Kita ambil hadis yang terakhir, hadis 395. Al-Hafidz Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, berapa menit lagi? 4 menit lagi banyak. Wa an Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Beliau adalah keponakan kandung dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Umar
ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku mendengar langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata. Ini ucapan sahabat. Berarti hadis apa namanya? Kalau ucapan Rasulullah dinamakan hadis marfu'. Kalau ucapan sahabat dinamakan hadis mauquf. Ini dinamakan hadis mauquf. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Inna unasan kanu yu'khadhuna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah orang dihakimi berdasarkan wahyu yang turun. Artinya ada perkara-perkara yang tidak jelas, lalu turunlah wahyu, lalu perkara pun diputuskan berdasarkan wahyu. Misal, siapa saja yang terlibat memfitnah Aisyah dalam tuduhan selingkuh dengan Safwan, siapa saja yang terlibat, nggak ada yang tahu. Akhirnya turunlah wahyu menjelaskan persoalan, maka terbongkarlah siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dulu di zaman Nabi SAW banyak kasus diselesaikan dengan wahyu. Wa innal wahya qad inqata'a. Wahyu itu telah terputus dengan kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lagi akan turun wahyu untuk menyelesaikan kasus. Itu hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga, saya nggak tahu ya, sebagian orang berani sekali berdusta. Seorang mungkin pemuka agama gitu ya. Ada yang bertanya dalam majelis seperti ini. Ditanya, wahai Pak Kiai, ini apa hukumnya? Beliau mengatakan, saya nggak tahu hukumnya. Sebentar, saya bertanya kepada Allah. Sebentar, saya bertanya kepada Allah. Nah, di samping Kiai ini ada seorang asisten yang dijuluki dengan khalifah. Nah, khalifah ini kemudian dijampi-jampi bla 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 sampai khalifah ini pingsan. Pingsan 1, 2, 3 menit, akhir setelah itu dia sadar. Setelah sadar khalifah mengatakan, kirim salam Pak Kiai telah saya sampaikan kepada Allah. Allah jawab kirim salam tersebut dan Allah mengatakan pertanyaan tadi jawabannya begini. Ini dusta sekali. Ini Umar radhiyallahu anhu mengatakan, banyak kasus terselesaikan dengan wahyu, tapi di zaman Nabi SAW. Dan wahyu tidak akan turun lagi untuk menyelesaikan kasus-kasus. Nah, ini yang saya ceritakan ini masih dapat wahyu juga. 4 hari lalu saya lihat satu video. Kayak kadang-kadang suara berani sekali orang berdusta. Seseorang mengatakan, saya kalau udah sampai di Madinah, nggak enak sendiri perasaan. Kenapa? Setiap hari saya bertemu Nabi, beliau mengatakan, pulanglah ke Indonesia. Saya bilang, saya nggak mau. Setiap hari Rasulullah membujuk saya supaya pulang ke Indonesia, Saya bilang, nggak, saya mau tinggal di Madinah saja. Akhirnya Rasulullah tetap membujuk saya, datang membujuk saya. Saya bertemu dengan beliau langsung, bukan dalam mimpi. Dan bukan sehari, tapi setiap hari saya di Madinah, setiap hari beliau datang membujuk. Pulanglah ke Indonesia. Indonesia negeri yang berkah. Sekali lagi ini kok berani sekali. Sekiranya dia bilang, saya ketemu Nabi dalam mimpi, kita pun gak terlalu percaya. Itu dalam mimpi. Apalagi dia bilang, dalam terjaga, Rasulullah datang langsung membujuk, menggombal, merayu agar dia mau pulang ke Indonesia. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, orang-orang yang mengikuti seseorang hanya karena modal harisma, mereka akan hanyut. Maka jangan mengikuti seseorang karena karisma, karena nama besar, ikuti seseorang karena kebenaran, agar ketika ia salah Anda tidak ikut. Tapi kalau Anda mengikuti seseorang karena karismanya, niscaya ketika dia salah Anda akan tetap menjadi pendukung. Waliyahzubillah. Ikuti seseorang karena kebenarannya, agar apabila dia salah Anda tidak ikut. Dan jangan mengikuti seseorang hanya karena nama besarnya, agar ketika dia salah Anda tidak mendukung.
Dan saya katakan di kalangan kita-kita yang udah ngaji ini, transfer ilmu melalui kajian ini berat. Tapi yang tidak kalah beratnya adalah melepaskan ilmu itu dari fanatisme, itu pun tidak kalah beratnya. Karena walaupun kita udah ngaji, kadang-kadang nama-nama guru lebih kuat daripada nama ilmu. Guru saya, guru fulan, syekh fulan. Belajar ilmu itu berat, tapi melepaskan ilmu itu dari fanatisme pun tidak kalah berat. Ya, kita kumandangkan ajan dulu deh. Nanti sedikit lagi kita lanjutkan, insyaallah ta'ala. Kita lanjut sedikit lagi, 2 menit lagi. Kata Umar radhiyallahu anhu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kasus terselesaikan dengan wahyu. Rasulullah telah wafat, wahyu telah putus. Wa innama na'khudhukumul ana bima dhahara lana min amalikum. Dan kami akan memutuskan kasus-kasus kalian berdasarkan apa yang nampak dari lahiriah kalian. Nah, sekali lagi, kami akan memutuskan perkara kalian berdasarkan yang jelas, bukan berdasarkan wahyu lagi. Faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnah. Siapa yang menampakkan kebaikan, kami berikan keamanan dan kami membuatnya dekat dengan kami. Ya, Anda aman dan Anda pun dekat dengan kami. Walaysa lana min sariratihi syai', Allahu yuhasibuhu. Dan kami, kata Umar, tidak bisa menghakimi rahasia dan hati kalian, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa man adhhara lana su'an, tapi siapa yang menampakkan keburukan, lam na'manhu wa la nusaddiq, kami tidak akan memberikannya rasa aman dan kami tidak akan membenarkannya walau dia mengatakan inna sariratahu hasanah, walaupun dia katakan bahwa saya berniat baik. Kalau kalian melakukan kejahatan, akan kuponis kalian jahat, walaupun kalian mengatakan berniat baik. Karena niat kalian bukan saya yang menghakiminya. Sebagai penutup, hadis Umar ini, bagian akhir, tolong Anda pahami baik-baik. Siapa yang menampakkan kebaikan, akan kami hakimi berdasarkan kebaikan itu, dan kami tidak menghakimi hati-hati kalian. Tapi siapa yang menampakkan kejahatan, akan kami putuskan dia adalah penjahat walaupun dia berniat baik. Jadi niat baik kalian enggak mengubah lahiriah buruk kalian. Kalian tetap divonis berdasarkan keburukan yang lahiriah, bukan berdasarkan kebaikan yang ada dalamnya. Nah, hadis ini salah satu pegangan orang-orang yang mengatakan pernikahan dengan niat cerai hukumnya sah. Paham maksudnya? Menikah tapi dengan niat nanti saya cerai. Kalau ditetapkan harinya saya nikah 5 minggu, itu namanya mut'ah. Kalau mut'ah itu enggak sah dalam agama kita. Tapi bagaimana seorang misalnya Anda pergi ke luar negeri, Anda akan tugas di sana selama 5 tahun, istri tak mau diajak hijrah, lalu Anda menikah di sana, tapi dalam hati Anda berpikir ini suatu saat saya ceraikan. Kapan? Kapannya tidak ada kepastian. Pokoknya ada niat cerai. Adanya niat cerai saat akad nikah. Apakah akad nikah itu sah? Kembali kepada hadis Umar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang menampakkan kebaikan, kami hukum berdasarkan yang nampak dan kami tidak menghakimi seseorang berdasarkan hati. Maka kalau kalian ikrarkan akad nikah, sah bahwa dalam hati kalian ada niat cerai, kita enggak menghakimi sejauh itu. Wallahu ta'ala. Jadi Anda ikut enggak? Jangan ikut ya. Jauh-jauh amat nyari makan di Indonesia aja. Demikian kajian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.